wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Reza Rizaldinawe. Saya Muhammad Rizkullah F. Hasan. Saya Aurel Alexandra Limbar. Saya Elsa J. Umar. Dan saya Muhammad Alwi Mauludu. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang PSAK nomor 401. Tetapi sebelum kita mulai belajar, coba jawab dulu pertanyaan singkat ini yuk. PSAK 401 mengatur tentang apa ya? A. Pajak syariah. B. Laporan keuangan syariah. Atau C. Zakat, infak, dan sedekah saja. Benar sekali, PSAK 401 mengatur tentang laporan keuangan, baik untuk lembaga keuangan dan non-keuangan syariah. PSAK 401 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana laporan keuangan disusun untuk sektor keuangan syariah dan memberikan aturan mengenai struktur dan isi penyusunan laporan keuangan atas perusahaan syariah. Laporan keuangan syariah mempunyai persyaratan tertentu yang memberikan penjelasan umum, di antaranya 1. Keharusan penyusunan yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. 2. Penerapan dasar akrual. 3. Pertimbangan materialitas dan inklusi. 4. Prinsip penghapusan satu sama lain. 5. Jumlah pelaporan yang diperlukan. 6. Informasi perbandingan. Dan yang ketujuh, konsistensi dalam penyusunan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan BMT. Laporan keuangan LKS berfokus pada aktivitas pengelolaan dana masyarakat, akad pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya, serta transparansi dana sosial. Dalam PSAK 401, LKS wajib menyajikan laporan khusus seperti laporan dana syirkah temporer, yaitu dana dari pemilik modal syahibul ma'al yang dikelola oleh lembaga, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah ZIS, dan kardhul hasan. Lembaga non-keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan utamanya bukan pada jasa keuangan, melainkan pada bidang usaha real atau sosial. Misalnya, perusahaan dagang syariah, perusahaan manufaktur syariah, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial yang berlandaskan prinsip Islam. Dalam PSAK 401, laporan keuangan LNKS tidak menyajikan laporan dana syirkah temporer, karena tidak mengelola dana titipan dari masyarakat seperti LKS. Kalian tahu nggak laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa komponen? Yuk kita baca bersama-sama. Komponen tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Contoh laporan posisi keuangan. Contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Contoh laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Contoh laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Contoh laporan sumber
sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berikut adalah komponen dari laporan keuangan entitas AMIL, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau kita lihat, laporan keuangan syariah sebenarnya mirip dengan laporan keuangan konvensional. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi yang membedakan, di laporan syariah ada tambahan penting, yaitu laporan sumber dan pembinaan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, misalnya Gardul Hasan. Inilah yang menegaskan perbedaan lembaga syariah dengan lembaga konvensional. Wah, jadi jelas ya. Intinya, PSAK 401 membantu lembaga syariah menyusun laporan keuangan yang sesuai syariah, transparan, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa, laporan keuangan ini juga bermanfaat untuk pengguna laporan, seperti investor, regulator, bahkan masyarakat, supaya tahu bagaimana dana dikelola dengan aman. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa PSAK 401 memberikan panduan khusus dalam penyusunan laporan keuangan, lembaga keuangan, maupun non-keuangan syariah. Aturannya mencakup struktur, tujuan, hingga komponen laporan keuangan, supaya penyajian laporan tetap sesuai syariah, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul, dan yang perlu kita ingat, laporan keuangan syariah tidak hanya menampilkan aset, liabilitas, atau laba rugi, tapi juga mencakup dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan. Inilah yang membedakan dengan laporan keuangan konvensional. Semoga penjelasan dari kami semua bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang akuntansi syariah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.